Aku dari rombongan F2 kelompok 2 akan melakukan kegiatan sampling untuk memenuhi tugas PJBL Sistematika Hewan 1 di Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Oke guys, kita kenalan dulu sama anggota kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Nabratul Hikmah dengan NIM 238. Halo semuanya, aku Sabrina Riham Azhara dengan NIM akhir 239. Aku Alicia dengan NIM akhir 240. Halo, aku Anindya Diwiryani dengan NIM akhir 241. Hai, aku Mariska Nurfadila dengan NIM akhir 243. Halo, aku Amelia Ekaliati dengan NIM akhir 243. Stay tune guys! Kupu-kupu, capung, dan belalang termasuk ke dalam insekta atau serangga yang merupakan kelas hewan arthropoda yang memiliki tubuh bersegmen 3 bagian, yaitu kepala, toraks, dan abdomen, dilengkapi dengan antena mata majemuk dan alat mulut yang beragam. Serangga memiliki 3 pasang kaki dan sering bersayap. Mereka memiliki eksoskeleton kitin, bernafas melalui trakea, dan mengalami metamorfosis. Dengan kemampuan hidup yang berbagai habitat, serangga memiliki peran penting dalam ekosistem sebagai penyerbuk, pengurai, dan sumber makanan bagi hewan lain. Padang, gatel, dan cicak termasuk ke dalam kelas reptil atau dikenal sebagai hewan melata, adalah kelompok hewan bertulang belakang yang bersisik dan berdarah dingin. Ukurannya bervariasi mulai dari 1,6 cm seperti tokek kecil hingga mencapai 6 meter dengan berat hingga 1 ton seperti buaya. Reptil pertama kali muncul lebih dari 300 juta tahun yang lalu, menghasilkan beragam keturunan unik termasuk dinosaurus. Saat ini terdapat lebih dari 8.700 spesies reptil yang telah teridentifikasi, tersebar di hampir semua benua kecuali Antartika. Reptil menghuni berbagai habitat mulai dari hutan beriklim sedang dan tropis hingga padang pasir, lahan basah, air tawar, hutan bakau, dan laut terbuka. Amfibi adalah kelas vertebrata yang mencakup katak, salamander, dan ceatsilian. Dengan kemampuan hidup di air dan darat, mereka memiliki tubuh berlendir tanpa sisik dan mampu bernafas melalui kulit, paru-paru, atau insang. Mengalami metamorfosis dari larva akuatik menjadi dewasa darat dengan reproduksi yang bergantung pada lingkungan lembab. Sebagai hewan berdarah dingin, amfibi hidup di berbagai habitat, berperan penting dalam ekosistem sebagai predator serangga dan mangsa bagi hewan lain, namun kini terancam oleh perubahan lingkungan dan penyakit. Gastropoda adalah kelas moluska yang meliputi siput, keong, bekicot, dan slug, dengan tubuh terdiri dari kepala, katak, dan massa visceral, sering dilindungi cangkang spiral. Mereka memiliki karakteristik unik seperti proses torsio, bergerak dengan kaki berotot yang menghasilkan lendir dan menggunakan radula untuk makan. Hidup di berbagai habitat mulai dari laut hingga darat, dengan peran penting dalam ekosistem sebagai pengurai dan sumber makanan bagi predator, sehingga memiliki sistem pernafasan dan pola makan yang beragam. Lokasi sampling yang kami lakukan yaitu berada di Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Dari pintu lobi depan sampai ke area gedung Laboratorium Agronomi pada pukul 7.30 sampai 9.30 waktu Indonesia Barat dengan suhu sekitar 26 derajat. Lokasi sampling merupakan tempat yang terdapat banyak bangunan, ditumbuhi pohon-pohon besar, terdapat tanaman, selokan, dan beberapa tempat yang lembab. Terdapat juga kebun dan area pesawahan serta lapangan dengan area berumput. Metode sampling yang digunakan ialah teknik stratified sampling yang membagi populasi ke dalam 2 subkelompok dan sampel diambil dari setiap subkelompok tersebut. Alasan dipilihnya teknik ini adalah karena sampel yang akan diambil pada saat sampling akan dibagi ke dalam 2 kelompok, yakni kelompok spesimen basah dan kelompok spesimen kering, sehingga sampel dipilih berdasarkan 2 subkelompok tersebut. Langkah pertama yang dilakukan menyiapkan jaring, alat tulis, kertas papilot, dan botol. Pada kertas papilot kegunaannya yaitu untuk mematikan spesimen bersayap dan sebagainya, sedangkan pada botol sebagai tempat sementara spesimen basah. Kemudian sampling dilakukan dengan menangkap hewan-hewan tersebut menggunakan alat yang sudah dipersiapkan. Saat hewan telah tertangkap seperti kupu-kupu, spesimen yang ditangkap dimasukkan ke dalam kertas papilot yang sudah dipotong dengan ukuran 20 x 10 cm, kemudian dimatikan dengan memencet bagian toraksnya. Sampling terus berlanjut sampai
cukup mendapatkan spesimen. Ketika sampling telah selesai, kegiatan preservasi bisa langsung dilakukan, yakni dengan melakukan pelabelan pada sampel yang sudah dipilih. Kemudian, kegiatan identifikasi dilakukan dengan memilih karakter-karakter morfologinya, juga mengunjungi berbagai web seperti ITIS dan GBIF. Ketika identifikasi telah selesai dilakukan, maka spesimen dapat diberi label identifikasi. Spesimen dapat diawetkan untuk koleksi yakni menggunakan awetan kering dan awetan basah. Pada awetan basah dapat menyuntikkan hewan menggunakan cairan formalin agar awet dan tidak busuk. Kemudian spesimen disimpan di tempat yang aman. Salah satu kelas insekta yang kita pakai dalam sampling ini yaitu tentang kupu-kupu putih. Kupu-kupu putih ini memiliki nama latin Apias lepeti, yaitu dia memiliki ciri khusus pada sayapnya itu sendiri. Selanjutnya, spesies skomata yang kita pakai pada sampling kali ini yaitu katak rumah atau katak Punjabaria lepidopteris. Dia memiliki ciri pintil pada permukaan tubuhnya yang bertekstur seperti itu guna sebagai penyeimbang dan pernapasan. Selanjutnya, hewan kelas gastropoda yang kita pakai yaitu bekicot. Bekicot ini memiliki nama latin Acetina fulica. Bekicot memiliki ciri morfologi yang khas, yaitu ada cangkangnya berbentuk kerucut, melingkar dengan 7 hingga 9 putaran. Berwarna coklat, tekstur tubuhnya halus dan lunak yang dilindungi oleh si cangkang itu sendiri. Kelas insekta yang kita pakai kali ini yaitu kupu-kupu panci atau memiliki nama latin Junia ibita. Kupu-kupu panci ini memiliki karakter pada sayapnya yang berwarna agak mencolok kecoklatan seperti itu dan memiliki guratan hitam pada bagian bawah di sayapnya. Hewan tersebut aktif menjelang siang dan hewan tersebut juga sering hinggap di dedaunan untuk berjemur atau terbang di daerah area semak-semak yang berbunga. Nah, si sayapnya ini juga memiliki ciri khas, yaitu hampir menyerupai sekelilingnya sebagai bentuk kamuflase pada tanaman yang berkayu. Selain kupu-kupu, kita juga menggunakan hewan serangga capung yang memiliki nama latin Wallace Turner. Nah, si capung ini memiliki ciri khas nih. Di tubuhnya dia memiliki tubuh ramping, sayap yang transparan, dan warna yang beragam. Capung juga memiliki ciri khas pada matanya yang bersampingan dan ekor yang berabdomen. Salah satu hewan familia Acrinidae yaitu belalang kayu. Belalang kayu memiliki nama latin Palanga igricornis. Belalang ini memiliki ciri khas pada antenanya berwarna hitam. Antena tersebut dinamakan ekronis. Belalang memiliki mata yang majemuk, antena yang panjang, berfungsi untuk merasakan bau dan getaran. Sedangkan pada mulutnya itu bertipe penggigit dan pengunyah makanan. Ciri khas pada kaki belalang itu terbagi menjadi 2. Kaki depan dengan disertakan dengan sisir-sisir untuk perlindungan diri, sedangkan kaki belakang memiliki ukuran yang lebih panjang daripada kaki depan, digunakan untuk meloncat. Pieris rapae atau kupu-kupu kubis yang berwarna putih. Pieris rapae adalah spesies kupu-kupu dari keluarga Pieridae. Kupu-kupu ini memiliki ukuran kecil hingga sedang dengan lebar sayap mencapai 4-6 cm. Sayapnya berwarna putih bersih dengan pola hitam kecil di bagian ujung sayap depan yang menjadi ciri khasnya. Pada betina, terdapat 2 bintik hitam di bagian tengah sayap depan, sedangkan pada jantan hanya ada 1 bintik hitam. Bagian bawah sayapnya berwarna hijau kekuningan pucat, membantu berkamuflase saat hinggap di dedaunan. Tubuhnya ramping, berwarna gelap, dan tertutup oleh bulu-bulu halus. Matanya besar dan berbentuk bulat, dengan antena panjang yang memiliki ujung berbentuk bulatan kecil, digunakan untuk mendeteksi bau dan mencari nektar. Capung kuning atau Libella golineata adalah salah satu spesies capung yang cukup mencolok dengan warna kuningnya yang khas. Warna kuning dominan pada tubuh capung ini, terutama pada bagian dada dan perut. Warna kuning ini berfungsi sebagai kamuflase saat berada di sekitar bunga-bunga kuning atau dedaunan yang menguning. Libella golineata memiliki ukuran tubuh yang cenderung lebih kecil dibandingkan jenis capung lainnya. Hal ini membuatnya lincah dan gesit saat terbang mengejar mangsa. Sayap capung kuning transparan dengan adanya tulang-tulang sayap atau vena yang jelas terlihat. Vena-vena ini memiliki warna yang kontras dengan warna tubuhnya sehingga menambah keindahan tampilan capung ini. Sama seperti capung pada umumnya, Libella golineata memiliki mata yang besar dan majemuk. Mata majemuk ini terdiri dari ribuan lensa kecil yang memungkinkan capung memiliki penglihatan luas dan tajam, sehingga memudahkan mereka dalam mencari mangsa dan menghindari predator. Capung kuning ditemukan di daerah dekat balik halaman depan Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Hippolymus bolina atau kupu-kupu besar adalah spesies kupu-kupu dari keluarga Nymphalidae yang dikenal dengan ukurannya yang besar dan pola sayapnya yang mencolok. Lebar sayap kupu-kupu ini dapat mencapai 8-10 cm dengan ciri khas warna gelap yang mendominasi sayapnya. Pada jantan,
berwarna hitam pekat dengan bintik-bintik putih cerah berbentuk oval di sayap depan dan belakang. Seringkali dikelilingi oleh kilauan biru atau ungu metalik saat terkena cahaya. Sementara itu, betina memiliki warna yang lebih bervariasi dengan tambahan pola coklat, putih atau jingga di bagian sayapnya yang membantu mereka berkamuflase di habitat alami. Bagian bawah sayapnya berwarna coklat keabu-abuan dengan pola bercak putih dan jingga yang menyerupai daun kering untuk menghindari predator. Tubuhnya berwarna gelap, ramping, dan dilapisi bulu halus dengan antena panjang berbentuk ganda di ujungnya. Matanya besar memungkinkan penglihatan yang baik untuk mencari makanan atau menghindari bahaya. Hippolymus bolina ditemukan di halaman depan Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Apias libitea. Apias libitea adalah spesies kupu-kupu dari keluarga Pieridae. Kupu-kupu ini memiliki ciri-ciri pola garis-garis hitam pada sayapnya yang menjadi pembeda utama. Pada individu jantan, bagian atas sayap berwarna putih dengan garis hitam di tepi dan ujung sayap, sedangkan betinanya memiliki pola garis yang lebih kompleks dengan warna dasar yang cenderung kekuningan. Bagian bawah sayap Apias libitea menampilkan pola kuning lembut atau hijau pucat yang memberikan kemampuan kamuflase ketika mereka hinggap di dedaunan. Ukuran tubuhnya relatif kecil hingga sedang dengan rentang sayap sekitar 50-60 mm. Spesies ini ditemukan pada taman sekitar Fakultas Pertanian Unsud. Kupu orange adalah spesies kupu-kupu dari keluarga Nymphalidae yang memiliki sayap bagian atas berwarna orange terang dengan pola garis atau bintik hitam yang memberikan tampilan mencolok, terutama pada jantan yang cenderung memiliki warna lebih cerah dibandingkan betina. Pada bagian bawah, sayapnya berwarna coklat kekuningan dengan pola yang menyerupai daun kering, berfungsi sebagai kamuflase untuk menghindari predator saat hinggap di dedaunan. Bentuk ujung sayap belakangnya melengkung dengan tonjolan kecil menyerupai ekor, yang menjadi salah satu ciri khas spesies ini. Tubuhnya berwarna coklat gelap dan ramping, ditutupi oleh bulu halus dengan kepala yang memiliki mata besar dan antena panjang berbentuk ganda di ujungnya. Keindahan warna dan pola menjadikannya salah satu spesies yang menarik perhatian di habitatnya, sekaligus bagian penting dari ekosistem tropis. Hemidactylus frenatus atau cicak rumah. Hemidactylus frenatus adalah spesies reptil kecil dari keluarga Geckonidae. Cicak ini memiliki tubuh ramping dengan panjang total termasuk ekor sekitar 7,15 cm. Warna tubuhnya bervariasi dari abu-abu pucat hingga coklat muda, seringkali disertai bintik-bintik kecil atau pola samar yang membantu mereka berkamuflase dengan dinding atau permukaan sekitarnya. Ciri khas Hemidactylus frenatus adalah kulitnya yang transparan dan halus, sehingga pembuluh darah atau organ dalam kadang terlihat samar-samar. Kaki cicak ini dilengkapi dengan bantalan perekat yang memungkinkan mereka memanjat dan menempel di berbagai permukaan, termasuk kaca atau langit-langit. Ekornya dapat dilepaskan sebagai mekanisme pertahanan diri untuk mengelabui predator, dan ekor tersebut akan tumbuh kembali dalam beberapa waktu. Cicak rumah memiliki mata besar tanpa kelopak, dilindungi oleh lapisan transparan dengan pupil vertikal yang memungkinkannya melihat dalam kondisi minim cahaya. Capung ini memiliki tubuh ramping dan memanjang dengan panjang sayap yang biasanya lebih besar dibandingkan tubuhnya. Warna tubuh twilight danner sering didominasi oleh kombinasi hijau, coklat, atau biru dengan pola yang membantu kamuflasenya di lingkungan alaminya, seperti rawa-rawa atau hujan tropis. Salah satu ciri khas twilight danner adalah aktivitasnya yang lebih banyak terjadi menjelang senja. Berbeda dengan kebanyakan capung lainnya yang aktif di siang hari, mereka adalah predator yang sangat efisien, memakan serangga kecil seperti nyamuk, sehingga memiliki peran penting dalam mengontrol populasi serangga. Spesies ini ditemukan pada halaman depan sekitar parit Fakultas Pertanian Unsud. Calathus versicolor atau bunglon adalah spesies reptil yang termasuk dalam keluarga Agamidae dan dikenal dengan kemampuannya mengubah warna tubuh sebagai respon terhadap lingkungan atau emosi, meskipun perubahan warnanya tidak secepat bunglon sejati. Bunglon ini memiliki tubuh ramping dengan panjang bisa mencapai 35-40 cm. Warna tubuhnya bervariasi mulai dari hijau keabu-abuan hingga kecoklatan dengan pola garis atau bercak yang membantu mereka berkamuflase di lingkungan sekitarnya seperti pohon atau semak. Ciri khas lain dari Calathus versicolor adalah jambul atau sisik besar di bagian tengkuk dan punggung yang memberikan penampilan bergerigi. Jambul ini lebih menonjol pada jantan, terutama saat musim kawin, di mana jantan sering menunjukkan warna tubuh yang lebih cerah seperti merah atau orange untuk menarik perhatian betina atau mengintimidasi rival. Kepalanya berbentuk segitiga dengan moncong yang tajam serta mata yang besar dan bergerak secara independen, memungkinkan pengamatan lingkungan yang lebih luas. Bunglon ini memiliki kaki panjang dan kuat dengan cakar tajam, digunakan untuk memanjat pohon atau mencengkeram permukaan yang kasar. Ekornya yang panjang dan fleksibel membantu menjaga keseimbangan. Racotina furica atau bekicot adalah spesies moluska darat yang memiliki cangkang berbentuk kerucut memanjang dengan panjang yang mencapai 15-20 cm. Cangkangnya berwarna coklat dengan pola spiral berupa garis-garis atau bercak yang lebih gelap, memberikan perlindungan sekaligus membantu menyamarkan dirinya di lingkungan alami. Tubuh lunaknya berwarna keabu-abuan atau coklat muda, dilengkapi dengan tentakel panjang di bagian kepala, di mana tentakel atas memiliki mata yang digunakan untuk mendeteksi cahaya dan gerakan, sedangkan tentakel bawah berfungsi untuk merasakan lingkungan. Bekicot ini bergerak dengan bantuan otot kaki yang menghasilkan lendir yang tidak hanya mempermudah pergerakan di permukaan kasar, tetapi juga melindungi tubuhnya dari kekeringan. Spesies ini memiliki kemampuan reproduksi yang sangat tinggi, dengan setiap individu mampu menghasilkan ratusan telur dalam satu siklus, menjadikannya salah satu spesies yang mudah menyebar di berbagai habitat. Bekicot bicar ditemukan pada tempat lembab, yaitu menempel di bawah daun tanaman yang basah, halaman depan Fakultas Pertanian, sedangkan bekicot kecil ditemukan di dalaman parit belakang Fakultas Pertanian. Fager
Varia limnacharis atau katak sawah adalah spesies amfibi yang memiliki tubuh kecil hingga sedang dengan panjang mencapai 3-6 cm. Warna tubuhnya bervariasi, mulai dari hijau kecoklatan hingga coklat keabu-abuan dengan pola bercak atau garis-garis gelap di punggungnya yang membantu mereka berkamuflase di lingkungan berlumpur atau vegetasi sekitarnya. Kulit punggungnya memiliki tekstur yang sedikit kasar atau berbintil-bintil kecil, sementara bagian perutnya lebih halus dan berwarna putih kekuningan. Matanya besar dan menonjol dengan pupil horizontal, memberikan penglihatan yang baik untuk mendeteksi mangsa atau predator. Kaki belakangnya panjang dan kuat, memungkinkan lompatan yang jauh serta membantu mereka bergerak dengan cepat di habitatnya yang basah. Kejar Varia limnacharis merupakan katak aktif pada malam hari atau nokturnal, tetapi juga sering terlihat di siang hari, terutama setelah hujan. Katak sawah ini juga dikenal dengan suara panggilannya yang khas, terutama saat musim kawin, di mana suara jantannya menarik perhatian betina untuk berkembang biak. Katak sawah ini ditemukan di dalam parit belakang Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Kupu-kupu ini memiliki ciri khas berupa sayap yang lebar dengan pola yang mencolok. Warna dasar sayapnya cenderung coklat keabu-abuan atau coklat tua, dihiasi dengan bintik-bintik menyerupai mata berwarna kehitaman yang dikelilingi cincin kekuningan. Pola mata ini berfungsi sebagai mekanisme pertahanan untuk mengelabui predator. Bagian tepi sayapnya memiliki garis berlekuk-lekuk. Spesies ini ditemukan pada halaman belakang Fakultas Pertanian Unsud. Phalange nigricornis atau belalang kayu adalah salah satu spesies belalang berukuran besar yang dikenal dengan tubuhnya yang kokoh dan warnanya yang menyerupai kayu, sehingga memudahkan mereka untuk berkamuflase di lingkungan sekitarnya seperti pepohonan atau dedaunan. Belalang ini memiliki warna tubuh kecoklatan atau keabu-abuan, seringkali dihiasi dengan pola garis atau bintik yang membantu menambah efektivitas kamuflasenya. Sayapnya transparan dengan sedikit warna gelap di ujungnya, memungkinkan belalang ini untuk terbang dengan efisien. Kaki belakangnya yang besar dan kuat digunakan untuk melompat jauh, baik untuk menghindari predator maupun berpindah tempat. Antena panjang yang halus menjadi salah satu ciri khasnya, digunakan untuk merasakan lingkungan sekitar. Belalang kayu ini ditemukan pada rerumputan daerah pertanian belakang Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Jadi, kesimpulannya, sebanyak 12 spesies hewan yang tersebar dalam 4 kelas yaitu insekta, reptilia, gastropoda, dan amfibia di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman berhasil diidentifikasi. Spesimen-spesimen tersebut mencakup Junonia ipita, Hippolymus bolina, Vindula arsine, Pieris rapae, Apias libitea, Ginacantha nervosa, Libelago lineata, Phalange nigricornis, Hemidactylus frenatus, Calotes versicolor, dan Acetina fulica, juga Varia limnocharis yang dianalisis melalui metode sampling stratified. Teknik pengawetan yang digunakan meliputi pengawetan basah dengan alkohol 70% dan pengawetan kering untuk spesimen serangga. Lingkungan kampus yang terdiri dari elemen alami seperti pepohonan, semak, dan area terbuka hijau mendukung keberadaan berbagai spesies ini. Keanekaragaman fauna yang ditemukan menunjukkan potensi lingkungan kampus sebagai habitat penting dan indikator kualitas ekosistem sekaligus berperan dalam mendukung konservasi dan pembelajaran berbasis lingkungan.